Temuan investigasi tentang mafia bola dan korupsi dana APBD dilengkapi sejumlah data yang kuat. Bagaimana agar temuan itu tidak menguap dan langsung bisa diambil sikap tegas. Mata Najwa menghadirkan narasumber Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo, Ketua Umum PSSI Johar Arifin Hussein, dan mantan Exco PSSI Lanyala Mataliti. Selamat malam Bapak-Bapak. Malam Mbak Nana. Terima kasih sudah ada di Mata Najwa. Ini forum pertama di mana saya mengundang Pak Menteri dan juga ada dua orang yang sangat berkepentingan atas PSSI dan persepak bolaan negeri ini. Mas Roy, saya ingin langsung tanya, Anda terkejut apa sudah biasa saja mendengar mafia bola begitu merajalela? Kalau dibilang terkejut tidak, ya, tapi saya geram sekali melihat itu dan saya berterima kasih kepada teman-teman Save Our Soccer yang sudah memaparkan gitu dan saya dorong, saya dukung kalau itu memang ada buktinya konkret ya. Artinya bukti itu tidak harus detail kan, transaksi nggak pernah ada bukti tertulisnya. Tapi ada temuan, ada cek rekening dan itu bisa dibantu PPATK misalnya. Itu mari kita dorong bersama-sama. Saya sangat geram ketika waktu itu kita harus mengalah ya atau kalah 10-0 waktu di luar negeri, padahal kan di atas kertas nggak mungkin itu. Saya ingat Anda sempat bilang bahwa itu hasil pengaturan skor. Ya. Dan Anda tahu betul siapa yang mengatur skor itu. Ya. Jadi siapa Mas Roy yang mengatur skor itu? Ya pasti ada tokoh-tokoh yang berkepentingan di balik permainan bola ini. Saya memang awam dalam dunia olahraga, tetapi insya Allah kita juga tahu bahwa ya ada hal-hal yang sebenarnya di balik ini semua gitu. Jadi siapa itu? Anda setelah berapa lama mengamati dan ada kemudian juga tentunya kalau Anda sudah berani bilang Anda tahu betul siapa yang mengatur skor, jadi siapa Mas Roy? Ya intinya sama temuannya dengan yang teman-teman dari Save All Soccer. Tadi nama-namanya pengurus yang tidak namanya tidak ada di depan itu kan biasa ada tangan-tangan di atasnya. Jadi belum tentu nama yang sering muncul, tapi nama yang lebih di atasnya lagi. Oke, nah tapi sekarang kan bukan hanya terkejut, bukan hanya geram, tapi apa yang akan konkret Anda lakukan nih untuk membahas Saya akan mendorong teman-teman dari Save All Soccer ya, juga ICW ya, Mas Emerson Junto, Mas Apung gitu ya, untuk melaporkan ini karena memang sudah ada beberapa yang tertangkap kan gitu, meskipun tertangkapnya di hilirnya. Jadi katakanlah tadi pejabat daerah, kemudian dia terkena, nah itu tinggal di-trace saja. Dia ada hubungannya apa dengan, tapi alhamdulillah ya kalau sekarang Mbak Nana dan juga pemirsa Mata Najwa sudah ada aturan bahwa APBD kan tidak boleh digunakan untuk membiayai. Nah ini ada hubungan dengan kekisruan sepak bola sekarang karena tidak bisa dibiayai APBD, maka kemudian harus ada sponsor dan kemudian ujungnya ada juga yang tidak terbayar ya. Ada satu harus menggunakan media ini, angkanya juga ada, nanti kita bisa detail lah bicara soal itu. Nanti ya saya akan tagih kalau Anda memang tahu detail dan sebagainya. Tapi saya ingin ke Pak Johar. Pak Johar, kalau tadi Mas Roy tidak terkejut sudah biasa. Kalau Anda saya ingat malah sempat mengatakan sudah 20 tahun PSSI dikuasai mafia judi persepak bolaan. Wasit, pemain, manajer sepak bola mengatur hasil pertandingan sudah jadi hal yang biasa. Anda sempat mengeluarkan statement itu 2 bulan yang lalu. Betul. Jadi Anda sebetulnya sudah tahu tentang hal ini. Ya, ini memang tidak rahasia umum ya. Pemain, wasit semua tahu, ya, penonton juga tahu. Jadi memang inilah semangat reformasi ya. Maka kita ada Kongres Sepak Bola Nasional dulu Maret 2010 ya, digagas oleh Bapak Presiden di Malang. Ingin adanya perubahan. Ya. Nah begitu kami terpilih, tekad kita itu adalah bagaimana sepak bola harus kembali ke sportivitas. Ya, waktu 2010 kita memang semangat sekali. Itu ada sponsor di Pak George Taisuta, Pak Arifin Ponegoro. Ya mereka bersiap untuk jadi ketua PSSI diharapkan waktu itu, tapi karena ada masalah dengan FIFA, maka kami diminta maju. Dan ini tekad kami membersihkan ini. Dan apa yang sudah Anda lakukan sampai sekarang? Karena kan Anda sudah dalam posisi bisa menentukan. Pertama kita sekarang sebelum kompetisi kita semua kumpulkan wasit, kita upgrade. Bagi wasit ada 2 pilihan. Jadi pejuang, pahlawan sepak bola atau pengkhianat. Tidak ada di antaranya. Kalau ada pejuang, Anda akan bangga ke Indonesia dan Anda akan selamat nanti di dunia dan di akhirat. Tapi kalau Anda jadi pengkhianat, Anda dapat duit, tapi penonton mengutuk Anda. Ya, dan kami akan sikat Anda dan Anda juga dapat hukuman dari Tuhan. Hanya sebatas imbauankah untuk mafia yang terus sudah? Kita jaga. Nah, terus kita amankan keuangan kita dengan kita kerjasama dengan BPKP. Dan kemudian kita juga bicara dengan warning early system yang ada di FIFA. Kita juga kerjasama untuk memberantas dan juga support data group. Oleh karena itulah waktu kami terpilih pada tanggal 11 Juli 2011 oleh teman-teman saya disampaikan bahwa ada yang tidak suka dengan Anda terpilih dan dikatakan paling lama 3 bulan dia ini akan dijatuhkan. Itu sudah hari pertama. Tidak suka karena apakah ada kaitannya dengan mafia bola dan keuntungan judi dan sebagainya atau karena apa? Ya mungkin itu.
Ya, maka itulah kami tegas sekali sekarang. Kami mungkin tidak bisa membasmi, tapi mengkecilkan, menghindarkan ini. Nah, operasi kami ini, kegiatan kami ini tidak disukai ya oleh yang mafia tadi. Makanya berapapun kos, berapapun biaya untuk menjatuhkan Johar itu disiapkan. Nah, Anda menuding ke siapa nih Pak Johar? Masyarakat lah yang tahu. Baik. Tapi saya anukan, efeknya ini sangat menggembira kita. Dunia percaya. Kita bertemu dan sekarang buktinya sudah 20 tahun tim Eropa tidak berkunjung ke Jakarta. Mereka ke Singapura, Kuala Lumpur, Bangkok dan seterusnya. Dan nanti akan datang beberapa klub, termasuk klub saya tuh Pak, Arsenal akan datang. Baik, tapi kita tidak bahas tentang Arsenal malam ini. Kita bahas soal mafia bola. Pak Lanyala, Anda kalau tadi tidak terkejut, sudah biasa mafia sudah ada, Anda juga tentu sudah tahu dong bahwa ini hal-hal yang biasa. Bagi saya yang penting, saya tidak mau lihat masa lalu. Yang saya lihat sekarang saya menjadi ketua umum PSSI KLB Ancol, saya jaga semua daripada mafia bola. Dan sudah saya jaga sampai sekarang. Apa misalnya yang Anda lakukan untuk menjaga? Tapi kan agak susah nih tidak melihat masa lalu, karena ini bukan masa lalu, ini yang terjadi sampai sekarang. Iya, maksud masa lalu itu saya tidak mau lihat lagi ke belakang. Justru saya melihat yang ke depan ini, bagaimana caranya kita jangan sampai kebobolan dengan mafia bola. Salah satu cara saya itu adalah dari kompetisi ISL, itu saya menentukan 16 wasit-wasit utama. 16 wasit utama itu yang bisa menangani ISL, liga yang sekarang berjalan ini. Dari 16 ini, itu sudah ada sistem yang mengacak mereka semua. Itu bukan orang yang menunjuk bahwa nanti dia main di sini, dia jadi wasitnya sini, bukan. Yang mengacak itu adalah sistem yang ada di dalam komputerisasi. Dari sini, yang biasanya pada saat dulu itu, kalau yang namanya wasit itu ditunjuk, ya mungkin 1 hari sebelumnya atau beberapa jam sebelumnya. Saya di sini sudah 1 minggu sebelumnya saya umumkan. Wasitnya? Iya. Bukankah itu tidak membuka kesempatan untuk menghubungi dan lobby-lobby wasitnya secara justru langsung? Itu. Sudah tahu yang tanding nanti itu loh. Justru itu saya kasih kesempatan kepada mereka-mereka yang mau coba-coba melobi wasit. Tapi yang saya kunci mati itu adalah wasitnya. Kalau sampai terjadi... Bagaimana cara Anda mengunci kita mati? kumpulkan semua 16 wasit yang utama ini. Kalau sampai terjadi bahwa ada permainan di dalam sini, dan semua itu akan kita melihat, dan saya punya tim sendiri, itu ada 10 orang, dan saya tidak memperlihatkan kepada PSSI, dan saya juga tidak tunjukkan kepada Liga Indonesia, saya punya satu tempat sendiri, di situ ada 10 komputer. Saya tunjukkan orang-orang saya, bayaran dari saya sendiri, itu saya suruh perhatikan. Kalau sampai ada wasit yang main-main di sini, tunjukkan kepada kita, nanti kita tinggal cross-check. Ada yang, kan banyak ini, klub yang tidak mau kalah, terus kemudian dia memfitnah soal ini, protes ini. Itu saya bisa lihat. Biasa lah ya, biasanya seperti itulah. Ini kita, sampai sekarang tuh seperti itu ya? Ya nyatanya kan begitu. Tapi alhamdulillah di tempat saya insya Allah tidak ada. Makanya bagaimana memastikannya tuh Pak? Karena agak pada sulit zaman untuk saya sekarang, kalau dulu tuan rumah biasanya menang. Tapi di tempat sekarang tuan rumah belum tentu menang. Jangankan menang, seri pun belum tentu kan. Tapi sekarang sudah biasa. Tuan rumah kalah, seri sudah biasa. Jadi Anda menjamin sudah benar-benar bersih? Insya Allah, saya jamin itu. Dengan cara mengumpulkan dan mengunci 16 wasit itu? Contohnya saja. Seperti yang ada terjadi waktu di si Aeng itu ya. Di mana di antara Sriwijaya FC waktu pembukaan ISL. Begitu dia keliru, kita melihat semuanya dia keliru. Enggak habis, sudah kita kasih kartu merah, kalau minggir, sudah tidak ada ampun. Pak Johar, kalau tadi dikatakan bahwa masa lalu dan sekarang sudah berusaha diperbaiki dan sebagainya, tapi kan mengusut pelanggaran yang terjadi di masa lalu itu juga sesuatu yang harusnya menjadi concern Anda sebagai Ketua Umum PSSI. Ya, jadi memang kita tidak mau imbasnya ke depan ya, karena hancur lebur sepak bola Indonesia. Kita tidak ada prestasi apapun. SEA Games belasan tahun kita tidak dapat medali apapun, perunggu pun enggak. Alhamdulillah kita hitungan bulan, kita Juli terpilih, November SEA Games di Jakarta kita bisa dapat perak. Walaupun kita pertanyakan kenapa tidak emas ya. Kita harap itu nanti jadi penyelidikan juga kenapa kita tidak bisa. Apa ada indikasi juga? Saya serahkanlah sama yang bisa menyelidiki ya. Anda kan PSSI, Anda kan seharusnya kita sudah minta serahkan itu minta diselidiki. Dan apa indikasinya Pak? Ya aneh-aneh. Gol kita itu tidak bersih banget ya. Gol kita yang menang mestinya 2-1 di pertama waktu itu kan dibatalkan ya. Itu ya kita serahkanlah sama yang ngerti, sama SOS tadi, ICW dan sebagainya untuk mengusut ini semua. Dan ke depan kita tidak boleh seperti ini lagi karena hancur lebur sepak bola Indonesia. Tidak rahasia lagi lah ya yang gitu ya. Maka kita stop ini semua. Nah kepercayaan dari luar negeri yang sangat penting. Buktinya
penghormatan Indonesia bukan kepada Johar. Kita diangkat sebagai komite member komite dari FIFA. Jadi saya dilantik 14 Februari yang lalu 2012 dan tanggal 12 saya akan ke Zurich lagi untuk meeting. Artinya Indonesia itu sudah dihormati karena sudah mau merubah dari yang tidak benar ini ke yang benar. Ini yang sangat penting dan alhamdulillah kita sudah berdatangan banyak tim sudah mendaftar dan kita atur ini sekarang. Nanti bulan Juli itu kebanjiran tim. Banyak sekali tim-tim dari Eropa akan masuk dan juga tadi sudah agennya sudah datang juga dari Argentina juga mau datang, banyak sekali peluang-peluang untuk memajukan Indonesia. Kita jual Indonesia the best market, the big market, and the future market for the football. Kita harus break untuk headline-nya. Setelah ini kita akan bahas problem-problem lain yang juga masih banyak tersisa dan juga PR Menpora baru Roy Suryo sesaat lagi tetap di Mata Najwa. Kami juga akan kembali dengan informasi tentang bagaimana mencari titik temu atas kisruhnya organisasi persepak bolaan sesaat lagi.